Nah, ini ada contoh soal USM STIS tahun 2008. Coba perhatikan ya. Waduh, soalnya panjang sekali nih. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Nah, ini ada contoh soal USM STIS tahun 2008. Coba perhatikan ya. Waduh, soalnya panjang sekali nih. Kita baca pelan-pelan dulu ya. Seorang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dari kota A ke kota B. Oke. Ya, dari kota A ke kota B dan tiba di kota B pada suatu waktu yang telah ditentukan. Oke ya. Jika dia mengendarai kecepatan 35, nah ini dia, ada informasi penting nih, 35 km per jam. Maka ia akan sampai lebih lambat. Oh ya, dia terlambat nih karena terlalu santai ya, terlalu pelan gitu. Terlambat dia 2 jam. Oke, kalau 35 ya, kilometer per jam jadi terlambat. Kalau terlambat itu waktunya berkurang atau berlebih? Iya, lebih ya. Namanya terlambat, berarti kan lebih lama, lebih 2 jam, ya kan? Kemudian sedangkan jika kecepatannya ditingkatkan, nah dari 50 naik ke dari 30 naik ke 50. 50 maka katanya dia akan tiba 1 jam lebih awal. Berarti lebih cepat ya kan? Maka waktunya berkurang 1 jam. Pertanyaannya nih, selisih waktu kedatangan dengan waktu yang telah ditentukan apabila kecepatannya mencapai 60 km per jam. Wah, harusnya logikanya kalau dia ngegas nih ya 60 km per jam, maka dia sampai ke sana lebih awal ya kan, lebih awal, dan ini harusnya minusnya ini lebih gede minusnya ya kan, minusnya lebih besar kalau angka minus berarti gini ya. Nah, berapakah minusnya? Pasti di atas 1 jam ya. Kebetulan di sini pilihannya semua di atas 1 jam. Andai saja ada pilihan di bawah 1 jam, itu jangan dipilih lagi, nggak mungkin kan. Kalau dia ngegas pakai kecepatan 50 aja sudah bisa tiba 1 jam lebih awal, kalau 60 logikanya lebih awalnya lebih banyak gitu. Dia lebih cepat lagi dia. Nah, selisih antara waktu ditentukan dengan yang dia sampai itu lebih banyak. Kita coba lihat kunci jawabannya. Oke nih. Ini oke, rumusnya ya, S sama dengan V kali T. Nah, S1 sama dengan S itu nggak berubah kan jaraknya kan, mau pergi cepat mau pergi lambat kan jaraknya tetap ya. V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2, di mana V1 katanya 35 ada di soal, kemudian T1 T tambah 2, nih tambah 2 tadi ya, ini tambah 2, kemudian V2-nya naik 50 ya kan, T2-nya yang dia datang lebih awal dikurangi 1 jam. Nah, ini kita selesaikan perhitungannya. 35 kali T ya, 35 dikali 2 70, 50 kali T 50 T, 50 kali minus 1 minus 50. Udah pas ya. Oke, kita selesaikan aljabarnya nih ya. Kanan ke kiri, kiri ke kanan, akhirnya dapat 15T ya kan. 15T itu adalah 50T dikurang 35, sementara 120 adalah penjumlahan antara 50 dan 70 ya. Sehingga kita dapat T-nya adalah 120 per 15 sama dengan 8 jam. Nah, jadi kalau misalnya mau pakai T yang standar tuh 8 jam. Ya, sebenarnya waktu tempuhnya 8 jam. Pertanyaannya, kalau dia butuh waktu 8 jam dengan kecepatan yang biasa-biasa aja nih 35 tadi,
Kita masukin aja angka T tadi ya. Kita masukin lagi V1 kali T1 ya. 35 dikali T ditambah 2 kan begitu ya. Dimana T-nya udah tahu sekarang 8. Maka dapat nih 8 tambah 2 sama dengan 10. 35 dikali 10 sama dengan 350. Itu apanya nih? Jaraknya. 350 km. Nah, pertanyaannya tadi belum sampai, ini panjang ya. Belum sampai nih kita ke jawabannya nih. S sama dengan V kali V3 kali T3. Ya kan? Yang namanya jarak kan tetap aja. Mau V1, mau V2, mau V3, jaraknya segitu-gitu aja. Yang berubah nanti kecepatan sama waktunya. Nah, kecepatannya udah tahu ya. Jaraknya juga udah tahu nih. Jaraknya 350 km. Sementara kecepatan yang dilakukan ya, digas nih 60 km. Maka T3-nya adalah pembagian antara 350 dibagi 60. Jawabannya dapat nih 5 jam 50 menit, ya kan? Gampang ya? 5 jam 50 menit. Benar nggak? Gimana bisa dapat hitungannya cepat? Gampang ya. Gini aja. Ini kan 350 nih. Kalau ditambah 10 menit jadi 360 kan? Ya, ini untuk perhitungan aja ya. 350 per 60, ya kan? Kalau misalnya kita tambah 10 menit, ini kan jadi 6 jam. Benar nggak? Ya, ini kita kurangi aja lagi 10 menit. Jadi 5 jam 50 menit. Benar nggak? 6 jam dikurangi 10 menit berapa? 5 jam 50 menit. Gampang ya? Jadi nggak ribet-ribet ngitung-hitungannya. Ini kita seolah-olah nih 360 dibagi 60 kan jadi 6 jam. Nah, sementara sebenarnya dia nggak 360 tapi 350 dikurangi lagi 10 menit. Hasilnya dapat 6 jam dikurangi 10 menit 5 jam 50 menit. Gampang ya? Jika waktu yang ditetapkan itu 8 jam, sementara hasil akhirnya adalah 5 jam 50, dapat deviasi dong, selisih ya. Jadi tinggal dikurangi aja 8 jam dikurang 5 jam 50 menit. Hasilnya adalah 2 jam 10 menit. Gampang ya? Kalau misalnya kita udah paham itu sangat gampang sekali sebenarnya. Ya, ini kunci jawabannya adalah C. Soal berikutnya soal masih USM STIS juga tapi tahun 2009. Novi mengendari mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam. Nelly menyusul. Nah, ini ada contoh soal menyusul ya. 45 menit kemudian. Berarti Nelly ini agak sedikit terlambat karena dia menyusul ya. Jadi waktunya Nelly ini lebih kecil nanti. Kemudian dengan mobilnya dia menyusul kecepatannya lebih tinggi 75 km per jam dengan tujuan yang sama. Jika dalam perjalanan waktu istirahat yang dibutuhkan sama yaitu 30 menit dan keduanya tiba di kota B dalam waktu yang bersamaan, maka jarak antara kota A ke kota B berapa? Nah, misteri ini ya. Ada yang tahu? Kunci jawabannya nih coba perhatikan. Mau dia nyusul ya kapan kek, mau geraknya kapan kek, ya namanya jarak kota itu pasti sama kan gitu ya. S1 pasti sama dengan S2. Di mana V1 kali T1, V2 kali T2. Ingat V1-nya si Novi ya, kecepatannya 60. Ya, waktunya kita kasih aja T misalnya. Kemudian Nelly 75. Tapi waktunya Nelly itu lebih kecil karena dia terlambat ya kan. Ingat ya, 45 menit itu setara dengan 45 per 60 jam. Ya. Ini kalau dibagi 15, 3 dibagi 15, 4. Jadi 3 per 4. 3 per 4 sama dengan 0,75 jam. Ya. 0,75 jam. Jadi T-nya itu nanti dikurang 0,75 jam. Tinggal kita kalikan aja ya. Ini jadi 60T, ini 75T dikurang 56,25. Ya, TT-nya ini kita gabungkan jadi 15T
Sementara minus 56,25 pindahin ke kiri jadi 56,25. Di mana T akhirnya kita dapat jawabannya adalah 3,75 jam. Udah ya? Udah dapat T-nya. Udah tinggal masukkan aja ke salah satu persamaan, tinggal pilih. Kalau saya milihnya kecepatannya Novi nih. Kecepatannya 60, T-nya 3,75. Tinggal kali aja dapat deh jawabannya 225 km. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ini 30 menitnya gimana dong yang mereka istirahat? Ya, jika dalam perjalanan waktu istirahat dibutuhkan sama yaitu 30 menit, informasi ini tidak berpengaruh. Kenapa? Karena selama 30 menit mereka kan nggak bergerak. Kecepatannya 0. Ya kan? Benar nggak? V kali T, V-nya 0, T-nya mau berapapun mereka istirahat nggak ngaruh, maka tidak mempengaruhi jarak. Ya, jadi ada di dalam soal itu ada pengecoh loh, jangan salah. Ya, pengecoh. Maka jawabannya adalah 225, kuncinya adalah C. Paham ya? Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Soal USM STAN tahun 2016. Seseorang mengendari mobil ke tempat kerjanya selama 1 jam dengan jarak 30 km. Nah, ini soalnya simpel sekali nih. Jika dia terlambat berangkat 10 menit, terlambat dia, kecepatan yang harus dia gunakan agar sampai ke kantor berapa ya? Nah, logika aja nih. Kalau orang berangkat, ya, orang itu berangkat, kecepatannya misalnya 10 km. Kalau dia terlambat, logikanya dia ngebut. Pasti kecepatannya di atas 60 km. Kan begitu ya? Sederhananya kan begitu kan? Bener nggak? Iya. Kalau dari sini nih, dari soal kita udah tahu. Ya, jaraknya itu katanya, ya, jaraknya itu katanya adalah 30 km. Ditempuhnya biasanya 1 jam. Berarti kecepatannya 30 km per jam. Ya kan? Yang pasti nanti hasilnya di atas 30 km. Kebetulan nih pilihannya semua di atas 30 km. Andai kata ada yang di bawah 30, ya jangan dipilih. Ya, gitu ya logikanya nih. Jadi biar paham logikanya. Sekarang tinggal gampang nih, mudah sekali. Kalau ditanya V itu kan S per T. S per T, jarak dibagi waktu. Jaraknya 30, benar ya? Nah, waktunya berapa? Waktunya 1 jam dikurangi 10 menit. 10 menit itu sama dengan 10 per 60 jam. Ya kan? Sama dengan coret-coret 1 per 6 jam. Tinggal kita kurangi aja. 30 dibagi 1 dikurang 1 per 6. Ingat ya, kalau misalnya pecahan, ingat nggak materi pecahan? 1 dikurang 1 per 6, itu kita samakan dulu. Apa yang disamakan? Penyebut ya, pembilang penyebut. Ya, kita samakan dulu yang di bawah. 6 dibagi 1 kali 1 sama dengan 6. 6 dikurang 1, hasilnya nanti 5 per 6. Ya kan? Dapatlah angkanya 5 per 6. Nah, karena ini dibagi, maka dibalik nantinya jadi 6 per 5. Coret 5, coret 5, 6. Maka jawabannya adalah 6 kali 6, 36 km per jam. Maka kunci jawabannya adalah A. Oke, soal berikutnya adalah Sule berjalan kaki dengan kecepatan 4 km per jam. Setelah 20 km, Sule berlari sejauh 60 km dalam waktu 3 jam. Jadi ada 2 fase kecepatan di sini, ya. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan rata-rata Sule selama dari awal sampai akhir, ya. A 12 km per jam, B 11, C 10, D 9, E 8. Nah, ini kita perlu perhatikan ya masalah kecepatan ini. Secara prinsip kita harus tahu bahwa waktu yang dibutuhkan dalam menempuh jarak 20 km pertama adalah 5 jam. Dari mana? Ya tinggal bagi aja ya. Masih ingat rumusnya dong pasti ya. S itu, mohon maaf saya ulangi, T atau waktu itu adalah S per P. Kecepatannya 4 km per jam ya. Jadi dapat
waktunya 5 jam. Ini gampang ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk fase pertama T1 adalah 5 jam. Nah, kemudian yang kedua, kita menghitung kecepatannya seperti pertanyaan tadi, ya kan? Kecepatan total. Kecepatan total itu gampang sekali ya, logikanya mudah sekali, yaitu adalah S total, yaitu jarak secara keseluruhan S1 ditambah S2, dan waktu secara keseluruhan T1 dan T2. S1-nya berapa? 20 kilo, ini dia kan, jarak yang pertama. Jarak yang kedua berapa? 60. Dari mana ini? Soalnya kan. Kemudian T1 5. Dari mana? Dari sini tadi nih. Ya kan, kita masukin 5 kilometer. Mohon maaf, 5 jam. Kemudian plus 3 jam. Dari mana? Dari sini kita dapatnya. Dari soal. Nah, dengan demikian kita langsung tahu bahwa yang namanya kecepatan adalah S per T total dari jarak dan waktu. Jaraknya 80, kemudian kecepatan atau waktunya adalah 8 jam, 10 km per jam. Maka jawabannya adalah C. Mudah sekali bukan? Saya yakin ini bisa di bawah 50 detik. Soal berikutnya, soal terakhir. Johnny bersepeda ke sekolah dengan kecepatan 20 km per jam. Ternyata bekal si Johnny tadi tertinggal sehingga ibu Johnny harus mengantarkan bekal. Ini adalah format bentuk soal menyusul ya. Jika ibu Johnny berangkat 10 menit kemudian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 30 km per jam, pertanyaannya setelah berapa kilo ya, kilometer tentu maksudnya, ibu Johnny berhasil menyusul Johnny. Nah, logika menyusul itu gampang ya, sederhana. Orang yang menyusul ya, yang mendatangi, yang menyusul itu tentu harus lebih cepat, lebih kencang. Kalau nggak mungkin bisa menyusul yang objek yang ingin disusul tadi, nggak mungkin. Maka yang datang terakhir kecepatannya pasti lebih tinggi. Coba perhatikan ya, ini 30 km. Sementara Johnny cuma 20, makanya bisa dikejar. Nah, tetapi waktu yang ditempuh oleh ibu Johnny tentu lebih sedikit. Karena dia terlambat kan, 10 menit berikutnya gitu berangkat. Nah, dengan konteks seperti itu kita bisa tahu bahwa jarak yang ditempuh si ibu dengan si Johnny sama ya. Jadi S Johnny dengan S-nya ibu tuh sama, jarak yang ditempuh sama, ya kan? Logikanya misalnya nih, Johnny dari titik ini sampai titik kemari, misalnya 1 ke 2. Ini si Johnny. Maka ibu juga begitu, dari sini kemari juga. Cuman yang beda adalah waktu dan kecepatan. Tapi yang namanya jarak sama ya, S Johnny dengan S ibu sama. Oke. Nah, maka S itu kan kecepatan dikali waktu ya. Berarti kecepatannya Johnny kali waktu Johnny sama dengan kecepatan ibu dikali waktunya ibu. Nah, kecepatan Johnny berapa? Dari sini soal dapat nih 20, ya kan? Kecepatannya ibu berapa? 30. Kemudian waktunya berapa? Waktu kita nggak tahu, ya kan? Yang tahu selisihnya aja 10 menit, ya kan? 10 menit itu adalah 10 per 60 jam atau 1/6 jam. Makanya kita langsung tahu bahwa kecepatannya Johnny ya dan kecepatannya ibu itu ada selisihnya 1/6 jam. Nah, yang dikurangi adalah waktunya ibu karena waktu ibu lebih sedikit karena dia kan terlambat. Nah, gampang kan? Ini tinggal kali aja ke dalam. Maka nanti bisa dapat 20T kali 3 sama dengan 30T dikurangi 5. 30 dikali minus 1/6 sama dengan 5. Nah, tinggal pindahin aja nih yang 20T-nya ke kanan ya, jadi minus. Nanti dapat 10T sama dengan 5 atau 5 sama dengan 10T sama aja ya, dibalik juga boleh. Kita tahu bahwa T yang dimaksud adalah setengah jam. T-nya sama dengan 5/10 atau setengah jam. Maka kunci jawabannya adalah bukan, kunci jawabannya belum ya. Nggak ada setengah jam. Yang ditanya adalah jarak yang ditempuh. Maka kita langsung kembalikan lagi ke rumus awal ini. Kita kembalikan ke rumus awal ini. Kita tinggal masukkan ke salah satunya yaitu 20 ya kan.
Tadi kecepatannya Joni 20. Waktunya udah ketahuan nih. Kali 0,5 maka dapat 10 km per jam. Kunci jawabannya adalah, oke nih salah ya, maksudnya adalah B. Kok jadi C ya nih? Maksudnya kunci jawabannya adalah B, 10 km per jam. Oke, saya rasa itu saja teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk ikuti materi berikutnya. Terima kasih. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.